The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Halo penonton, kita sekarang kembali ke sebuah acara yang rasanya sudah cukup lama kami nggak garap, namanya Duan. Duan ini menghadirkan ya para tokoh di Indonesia yang kami anggap penting diketahui oleh masyarakat luas. Nah kali ini kami akan menghadirkan seorang tokoh yang belakangan ini atau dalam waktu paling tidak setahun terakhir, 2 tahun terakhir ini terdengar nyaring ya, membela Pak Jokowi. Namanya adalah Bung Andi Azwan. Halo, Bung Andi. Halo, selamat siang. Luar biasa nih aku hadir di tempatnya Bang Adi Armando, seorang legend, seorang ikon Ini kebalik pergerakan ya. kita nih. Maaf nih penonton, ini tamunya memang agak kurang sopan. Kan yang ditanya dia ya. Jangan dia ngomong tentang pewawancara dong. Enggak, ini gue perlu menjelaskan juga nih kepada pemirsa gitu ya, bahwa ini Adi Armando itu suatu panutan kepada aktivis-aktivis muda ya dan pergerakannya seperti apa, dan juga saya sangat senang hadir di tempat ini, apalagi Oke. dengan Ade Armando sebagai host-nya. Oke, terima kasih. Ya terima kasih. Sama-sama Bang Ade. Tapi dia saya undang bukan karena dia sering muji-muji seperti ini ya. Tapi gini, Bung Ya, Andi, ya, saya tertarik dengan sebuah perkembangan yang menurut saya tidak terjadi di masa-masa sebelumnya ya. ya, Lahirnya orang-orang baru ya. ya, yang terus terang menurut saya kritis, kreatif ya, tapi juga berintegritas, lurus, dan sekarang turun untuk membela yang utama adalah Pak Jokowi, tapi Ya. kemudian juga keluarga ya, Gibran mungkin mungkin juga Mas Kaisang, bahkan Bu Iriana barangkali, tapi juga kemudian Pak Prabowo. Ya. Beberapa hari yang lalu saya datang nih ke acara yang ternyata kemudian saya tahu itu digelarnya oleh Anda. Ya. Oh ya, Sebuah acara apa istilahnya? Membela Jokowi Prabowo Gibran. Gibran Ya. ya. Tapi saya lihat memang Anda itu selama paling tidak setahun terakhir lah ya. Ya. Mungkin dari sekitar berangkat September, Oktober tahun lalu, yang memperkenalkan Anda pada kami semua nih, para anggota masyarakat adalah kehadiran Anda berulang kali di stasiun-stasiun televisi. Sampai sekarang pun juga ya. Ya. Anda diundang sebagai narasumber yang dalam pandangan kami terus terang, wow, keren nih orang gitu ya. Pandangan-pandangannya jernih menurut saya, dan jernih tadi saya katakan, jernih, intelek ya, kritis. Tapi at the very same time itu kelihatan sekali Anda memperjuangkan advokasi Pak Jokowi dan keluarga dan juga Pak Prabowo. Terus terang saya nggak kenal Anda nih ya. Karena itu saya ingin bercerita atau meminta Anda bercerita tentang diri Anda. Tapi juga kemudian pertanyaan saya adalah kenapa? Kenapa Anda berjuang buat Pak Jokowi ya? Ya. Tapi Ya. kembali dulu yang awal nih, Ah. yang Anda tuh siapa sih? Ya, saya Andi Azwan. Saya lahir di Jakarta ya. Ya Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Ini Kalau anak Jakarta nih. ya saya memang dari Jakarta, tapi orang tua saya dua-duanya itu berasal dari Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Daerah kami memang dari sana, Sulawesi Selatan. Ya. Jadi biar bagaimanapun ya, kalau kita bicara orang Bugis Makassar tuh daerah pemberontak banyak kan, keras gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menarik karena memang di keluarga kami itu banyak memang ada aktivis ya. Orang tua saya dulu, bapak saya ada aktivis 66. 66. Ya, aktivis 66 dulu. Ya, dan kakek saya itu juga adalah pejuang semua gitu loh. Jadi mungkin titisan lah ya untuk bagaimana kalau kita ada sesuatu yang memang itu harus kita bela dan itu benar. Dalam keluarga kami itu kita bertaruh nyawa pun kita lakukan gitu loh. Ya. Itu intinya seperti itu. Ya. Sorry, orang tua masih ada? Dua-duanya udah meninggal ya. Udah meninggal. Sudah meninggal semua. Dan itulah apa yang kita selalu lihat dari kakek saya pun juga mengatakan gitu. Dalam perjuangan dicerita. Saya kan sering bercerita tentang perjuangannya kan. Ya. Karena salah satu karena kakek saya itu dengan Bung Ali Sadikin ya, itu waktu itu mendirikan Angkatan Laut. Angkatan Laut? Di Tegal. Kakek saya. Wow, jadi kakek Anda tuh angkatannya? Mayor Soku Deng Mangata namanya. Oke. Jadi dia generasinya Pak Bang Ali? Sama.
Oke, oke. Sama-sama berjuang dulu waktu itu kebetulan keluarga saya itu, kakek saya itu dia punya, kapal pinisi itu, ya kan, untuk Oke. berdagang ke Singapura, ke Makassar ya, terus ke Jawa itu bawa karet itu kan, di Mhm. sana dijual gitu. Dulu ditukar senjata. Oke. Anda keluarga pedagang nih jadi? Iya, kalau orang sana ya, itu rata-rata pedagang sebetulnya, Iya. perantau semua kan. Iya iya iya. Heeh, jadi ya mungkin ada darah seperti itu ya, dalam dalam keluarga kami gitu. Terlepas dari itu adalah bahwasanya ya kita bukan keluarga kaya, Mhm. bukan untuk itu, tapi kita harus punya integritas lah Ya. di dalam keluarga itu. Ya artinya saya katakan tadi, kalau itu adalah suatu kebenaran, kamu harus bela, Mhm. walaupun taruhannya adalah nyawamu. Ya ya Itu ya yang ya. menarik yang sering dikatakan juga Iya. gitu. Lantas Anda besarnya di Jakarta? Besar di Jakarta ya. Oke, boleh tahu Anda kemudian kuliah di mana? Iya, jadi SMA saya di SMA Negeri 2 Jakarta ya Oke. kan, terus kemudian saya SMA di Negeri 2 tuh di kota nih. kota, iya iya Heeh, iya iya. orang bilang Pacinko, Iya iya iya. pasukan Cina kota. Kan Anda tinggal di daerah situ? Iya, saya tinggal di Pasar Ikan tuh. Oh, di Pasar Ikan, Heeh, oke. jadi rayonisasinya dapatnya Dapat SMA yang paling topnya di situ iya iya. kebetulan kan gitu. Tapi itu top lah. Iya iya, alhamdulillah tuh SMA-nya Alhamdulillah. dulu. Ya terus ya saya ke Bandung juga. Di Bandung saya di Pajajaran, di Unpad ya. Kemudian ya terus saya bekerja di suatu perusahaan Jepang. Ya dapat Setelah beasiswa kuliah? lah biasa kuliah. Dapat Itu beasiswa? ya ada beasiswa untuk kuliah di Filipina pada saat itu Oh, Filipina. Tahun berapa itu ya? 90 berapa itu? 92 ya? 92 Anda ke Hmm, Filipina. 92 ya. Ya ya ya. 92 saya master saya 96 saya wisuda nih. Oke, jadi Anda cukup lama ada di itu Manila bukan atau di Ya itu kota di lain? Manila. Oh Manila itu nggak kayak kita masih bagus loh sebetulnya kota Jakarta itu pada Manila dulu. Pada masa itu? Pada masa itu. Cuma memang Filipina ini kan terkenal dengan finance ya dulu Iya tuh. iya. Dia bisnis dan finance-nya bagus. Anda ambil bisnis juga ya? Iya saya ambil Iya, bisnis. karena Saya Anda marketing. MBA kan? Ya marketing saya ambil. Oke. Heeh. Jadi pulang tahun 96? 96 ada sih. 96 Indonesia. Kemudian terjadilah ini 98 kan? Yang menarik ya. Gara-gara Anda pulang 98 terjadi? Enggak. Menurut saya sih ya, tahun 90 tuh Indonesia luar biasa loh. Iya. Ekonominya tuh mantap banget pada saat itu. Saya banyak banget ya pada saat itu, investor-investor dari Jepang apa itu datang ke Indonesia untuk bangun, apa namanya, menanamkan modal ya. Mhm mhm. Dan itu 96 itu menurut saya peak gitu Indonesia. Karena Sebelum akhirnya krisis? sebenarnya krisis itu 98 itu. Mungkin ya kalau 98 itu George Soros nggak melakukan Campur sesuatu tangan ya? campur tangan mungkin tetap aja tuh kita menurut kita sih Iya ya. iya. Soeharto bertahan terus ya? Soeharto ya bisa bertahan, bisa Iya. juga dia udah capek gitu, Iya iya iya. ya kan. Tapi yang jelas sih kalau pada saat itu ekonomi kita luar biasa gitu. Tapi Anda kembali ke Indonesia melanjutkan usaha? Ya saya kerja di Ya perusahaan kerja di perusahaan Jepang itu? perusahaan Jepang kan, Yang terus beri juga beasiswa itu? kerja di perusahaan Jepang, terus juga kerja di ya macam-macam lah perusahaan lah. Oke. Anda belum masuk politik jadi? Politik 99. Oke, setahun sesudah Enggak, Soeharto iya, jatuh, Anda masuk saya politik? masuk politik saya di Partai Amanat Nasional. PAN, Saya PAN Amin gabung Rais. ya, Amin Rais masih bagus lah pada saat itu. Iyalah, saya itu selalu mengakui, Iya saya mengakui itu lah kita. pecinta Amin Rais dulu Iya, itu. iyalah. Biar bagaimana waktu itu zaman kita ingat kan Pak Amin Rais, kemudian Gus Dur, kemudian Mega, Ya. kemudian Akbar, ya Mhm kan. mhm mhm. Kalau ada Amin Rais pasti ada Aim Fatwa, kan Oke, begitu kan. ya. Ya kalau Yusril ya masih junior lah itu pada saat itu. Masih junior, Ya ya kan itu ya. udah tokoh-tokoh semua. Ya ya ya. Penggerak. Anda masuk ke Ada PAN, Nurholis Majid gue lupa tuh. tapi dia bukan politisi kan? Iya bukan polisi, tapi dia salah satu inilah tokoh Iya, juga. tokoh. Anda masuk ke kenapa Anda masuk PAN? Ya karena pertama, kalau lihat kan ini
om saya juga sebetulnya nih kan yang ngajak gitu loh. Siapa tuh? Pak Aim Fatwa itu. Oh, Ya. oke. Ini Jadi penonton ternyata kita bertemu dengan seorang keponakan dari AM Fatwa. Oke, sip. ya, Dia mengajak Anda karena dia ya lihat Anda ngajak. tuh tertarik sama Eh politik barangkali ya? begini, saya umur berapa ya waktu saat itu? SMP atau SMA kelas 1. Yang kasus Tanjung Priok itu. Oh, itu tahun 8 Berapa ya? ya 8 something, 8, 82 apa ya? ya sekitar situlah, 8 Iya. something lah ya. Saya terlibat itunya juga, bagaimana Ke Tanjung Priok. iya saya hadir lah ya gitu juga, dan saya tahu bagaimana situasi penjara pada saat itu juga. Karena kan ada tulisan-tulisan Iya, iya. beliau ya. Beliau Ya, ini siapa? Pak Aim Fatwa gitu kan, Hmm. dia kan rajin nulis. Iya, betul. Saya baca bukunya dan saya berikan kepada tokoh-tokoh yang lain kan. Iya, iya, iya. Jadi saya tahu penjara Paledang, Bogor, saya tahu penjara Tahu Cipinang. tuh artinya Anda ke sana? Iya, saya sering ke sana. Bukan Gitu. ditahan kan? Enggak ditahan. Artinya Anda mendampingi Pak Fatwa? ya bercerita kayak gitu, berkunjung gitu kan ada tulisan-tulisan ya saya bawa juga lah. Oke. Tulisan-tulisannya. Jadi gitu. disitulah ketertarikan secara politik sih ya, mungkin selain darah daging juga mungkin dari ya buku-buku perjuangan-perjuangan itu ya. Ya tahu sendiri kan zaman Pak Harto seperti apa. Oh ya. Jadi Anda memulai dari PAN ya pada tahun Dari PAN 99. 99. Dan itu menjadi aktif di PAN atau Aktif saya termasuk di waktu itu pertama saya wakil ketua di DPW DKI Jakarta. Wow. DPW Jakarta ya. Ya. Oke. DPW Jakarta. Pada situ ya saya tertarik kepada pergerakan-pergerakan yang lebih intelektual gitu lah. Iya. Ya. Dan saya lihat di PAN itu ya selain di situ ada base-nya Muhammadiyah ya, tapi kan banyak intelektual itu yang sering kita adakan diskusi-diskusi gitu. Itu menarik kalau buat saya. Iya. Sayangnya sekarang berubah ya. Kenapa? Sekarang berubah. Sekarang semuanya bukan PAN aja, semua juga pasti berubah nih. Dulu kita susah mencari sekarang seorang aktivis yang idealis tuh enggak. Sekarang ya. Susah. Sekarang. Kalau dulu sih banyak. Iya, betul. Setuju saya. Nah, tapi yang saya tahu Anda itu tidak lagi di PAN kan? Tidak di PAN karena ya tahu sendiri kan ini Amin Rais ini kan luar biasa ini. Kalau kapan Anda keluar? 2010. 2010. Kongres di Batam. Pertarungan antara Sutrisno Bachir ketua ya. Sebagai ketua umum yang definitif pada saat itu digulingkan oleh Hatta Rajasa ya. Oke. Digulingkan ya, bukan menurut saya digulingkan ya, quote unquote nih ya. Karena posisinya dia kan nggak salah, nggak apa gitu. Menurut saya. Ya. Terus ya satu keinginan lah, mungkin ada faktor politik kan pada saat itu Pak Hatta Rajasa kan maju sama siapa? Hatta ya sama SBY ya? Enggak dong. Okay. Hatta menteri pada saat itu. Oh iya. Sama Prabowo. Oke. Ya kan, yang pertama 2014 kan? Kalau nggak salah. Oke. Dia kan harus jadi ini karena dia menteri Menseknek atau apa ya nggak salah, atau menteri pertambangan. Dia jadi harus milik partai kan? Karena itulah milih PAN. Di PAN ada Pak Sutrisno. Pada saat itu sebetulnya saya masuk PAN itu ya karena Amin Rais lah ya, kalau kita lihat ya. Yang pertama 99 ya kan. Kan kesininya kok nih berubah arah gitu ya. Amin Raisnya. Iya. Lebih sifatnya modelnya ya model kayak quote unquote diktator ya. Kan biasanya kan dulu PAN itu kan dibangun egaliter. Iya. Diskusi apa kita ini udah selesai, nggak ada masalah gitu, nggak ada harus membuat gerakan-gerakan di belakang layar atau apa, enggak. Tapi ya itulah dinamika yang terjadi ya, dan saya juga menikmati juga sebetulnya. Artinya menikmati begini, saya belajar gitu loh. Iya. Bahwasanya itu politik itu bukan bicara hitam atau putih. Karena politik itu kepentingan yang ada tuh kan abu-abu gitu. Sekarang tergantung dari integritas kita nih. Kita mau apa gitu. Ketika kita melawan tembok keyakinan kita itu yang
dilawan gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kan batin sama ini kita tersiksa. Ya harus keluar saya bilang. Kalau dari situ. Karena Anda pada dasarnya membela Pak Sutrisno gitu ya kira-kira? Iya karena saya melihat bahwa dia benar gitu loh. Loh kenapa dia mesti digulingkan dengan tidak sesuai dengan itu gitu. Tapi melalui sebuah pemilihan ya? Ya pemilihan jadi KLB gitu loh. Kongres luar biasa. Iya kan jadi kayak begitu gitu loh. Yang dirubah jadi KLB. Oke, jadi Anda merasa ini ya, ini merasa udah nggak sejalan lah. Udah nggak sejalan ya. gitu. Anda keluar. Ya keluar saya. Keluar masuk lagi partai yang lain. Ini yang lucu lagi saya. Gerindra. Masuk ke Gerindra 2011. Gerindra 2011 itu. Ya kan? 2011 saya masuk. Gerindra DKI waktu itu dengan almarhum Taufik ketua DPD-nya. Jakarta. Masuklah di 2012 itu. Ini saya ketemu Pak Jokowi di 2012 ketika saya di Gerindra. Ketika Gerindra mengajukan nama Pak Jokowi sebagai calon gubernur DKI. Di situ Anda ketemu. Karena pada saat itu kan hanya tinggal 2 partai belum menentukan sikap. Satu itu adalah PDP, yang kedua Gerindra. Tapi sebetulnya PDIP itu pada situ sudah mengajukan calon wakilnya. Gubernur kan tetap satu fokus. Tadi kan rencananya itu mereka mau bikin kota kosong. Sorry, jadi waktu itu Jokowi belum maju? Belum. Ya. Jadi aku cerita dulu nih. Iya. Jadi PDP udah mempunyai namanya Adang Ruyatna. Pak Adang sebagai cawagup dari PDIP. Untuk mendampingi Foke. Aslinya tuh begitu? Aslinya begitu. Gerindra gak ada calon, gak ada apa. Belum ada calon. Belum ada ini. Okay. Gitu loh. Gerindra juga menunggu apakah bergabung atau tidak, belum ada keputusan pada saat itu. Lalu? Ya kemudian ada suatu pergolakan politik mungkin internal PDIP gitu kan. Sebetulnya Pak Prabowo itu sudah tertarik dengan Jokowi. Oke. Makanya saya bilang Pak Jokowi juga berutang budi sama Prabowo. Karena dialah yang menarik. Dialah yang menarik Pak Jokowi. Oke, jadi bilang maju deh gitu ya. Maju. Saya mendukung untuk membuat poros baru melawan Foke ini. Kalau berpasangan dengan PDIP. Karena memang cuma 2 partai yang belum nih. PDIP sama Gerindra. Tapi PDIP kan sudah digadang-gadang untuk cawagupnya kan. Kenapa mesti cawagup? Kenapa nggak cagupnya? Kan gitu loh. Kata Gerindra. Ya Gerindra lah. Disitulah yang disebut kesepakatan batu tulis itu ya? Itu yang kedua. Hah? Yang kedua. Yang pertama ketika Pilpres. Ini setelah itu. Kok Pilpres, Pilgub? Enggak dulu. Ini kan batu tulis. Ini bicara batu tulis kan. Kita ntar dulu batu tulisnya. Oh iya. Maaf. Ya kan. 2012 tuh kita bicara nih. Itu Pilgub. Nah Pilgub itu ya kemudian pada saat itu saya juga adalah wakil ketua umum petir Gerindra namanya. Ini sayap partai ya? Itu apa? Sayap untuk apa tuh ya? Ini lucu namanya. Persatuan Tionghoa Indonesia Raya. Anda Tionghoa? Bukan. Lah itu? Ya mereka butuh saya mungkin. Makanya saya dirikan juga itu. Jadi satu apa tujuannya? Ya. Begini. Tahun 98. Pak Prabowo itu identik dengan hijau. Ya. Betul kan? Betul. Dan selalu dikatakan di framing bahwa ini hijau ini Islam penonton. Ya. Artinya di framing beliau itu adalah anti Cina. Ya. Kan begitu. 98 beliau juga di framing sebagai tokohnya untuk itu. Ya. Ya kan? Nah, ini punya potensi besar Pak Prabowo ini sebetulnya. Beliau kan di framing dia difitnah seperti itu. Tapi dia terima. Nah, itu jiwa besar kan kalau bicara itu. Ya. Nah, beliau ini harus masuk. Artinya di 2014 gitu loh. Ya. Jadi harus berpikiran bagaimana di kontestasi Pilgub ini partainya ini berbeda dengan partai-partai yang lain gitu yang ngumpul di satu tempat itu gitu loh. Ya harus ada sesuatu yang out of the box. Iya. Mungkin pemikiran Pak Prabowo itu karena dia senang sama
Jokowi pada saat itu. Ajukanlah nama itu. Nah, diajukan nama itu, ya Ibu Mega berpikir ya mungkin, oh ini juga menarik lah atau apa kan. Terlepas dari itu pasti internalnya ya saya kurang tahu, tapi pasti ada gejolak lah untuk itu. Ya kan. Kemudian kayaknya gayung bersambut. Pertanyaan, siapa calon wakil gubernur dari Gerindra? Sepengetahuan saya pada saat itu ada Sandiaga Uno, ada Deddy Miswar, ada Bim Benyamin. Tapi kita ngajukan Ahok. Kita tuh siapa? Petir Gerindra. Saya partai ini. Lucu kan? Menarik. Menarik, emang lucu kan gitu. Jadi yang mengajukan tuh petir Gerindra. Kita ngajukan petir Gerindra. Diajukan ke Pak Prabowo? Ya ke Pak Hasim. Pak Hasim ke Pak Prabowo untuk itu. Pada saat itu Ahok itu adalah, dia kan mantan Bupati Belitung Timur, walaupun belum selesai tuh. Kemudian dia itu jadi anggota DPR RI dari Partai Golkar, Komisi 2. Pernah juga dia mengajukan calon wali kota di Medan lewat jalur independen, nggak cukup lah. Di DKI pada saat itu dia juga ngajukan untuk jadi calon independen, gubernur. Kurang tuh, kalau waktu pas itu 350.000 KTP. Saya rasa dia 125.000 KTP baru dia dapat. Yang nggak dapat kan? Iya. Tapi belum terkenal juga. Nggak terkenal. Cuma kan pemikiran kita gini menghilangkan stigma Pak Prabowo itu anti Cina ya. Ini mohon maaf ya, bukan sara nih. Iya. Anti Cina gitu. Betul. Ya kan? Bagaimana caranya gitu? Pemikiran kan gitu. Luar biasa. Ya maka kan? Diajukanlah Ahok. Hasim. Hasim setuju. Hasim tadi nggak setuju masalah gitu. Pasti lah, semua juga pasti nggak setuju kalau gitu. Ini kan pemikiran yang out of the box banget gitu loh. Dikasih tapi ke Prabowo setuju. Prabowo kelihatannya beliau punya pemikiran ke depannya visioner banget gitu. Mungkin dia dari situ. Ya kan? Ya ada mungkin pergolakan internal itu yang tingkat jadi benar ya bahwa Jokowi nggak kenal sama Ahok. Tidak kenal sama sekali. Justru Ahok itu berterima kasih dan mungkin sujud syukur dia dapat pasangan Jokowi. Mohon maaf saya katakan itu. Kenapa? Ketika dia ditanya siapa cagupnya Pak Jokowi, wah langsung. Kalau Ahok nonton ya pasti tahu. Gitu langsung. PDIP-nya? Ya PDIP-nya saya kurang tahu secara internal ya, karena saya masuk pada situ di Gerindra. Tapi yang jelas itu bertemu lah. Deal politik kan tingkat atas saya nggak mengetahui itu, tapi jadilah itu barang nih kan. Jadilah ini barang, dan ya sesuatu yang menurut orang juga pasti nih, wah ini lucu gitu, ini aneh kan, ini macam-macam lah pada saat itu. Ya akhirnya kan luar biasa itunya kan. Yang namanya belusukan juga tahu cara belusukan. Gimana? Belusukan itu muncul, terus terang, pada saat itu tim kampanye nggak punya duit. Saya ingat Detikcom sama Metro TV. Yang apa nih? Yang meliput kita. Pertama yang ketika belusukan. Coba. Yang lain tuh nggak ada. Foke boro-boro lah ya. Oh Foke penuh kalau Foke. Tahu kan kalau acaranya kan dangdutan apa, kita ada gitu, nggak ada bos, nggak punya duit gitu. Karena nggak punya duit. Tapi gila, orang saya salut lah ya, teman-teman PDIP juga, teman-teman Gerindra itu kita satu ya, karena ingin membuat suatu perubahan di DKI Jakarta pada saat itu. Pertama kemana? Pasar Keramat Jati. 2 kali baru tahu. Wah ini wali kota saya, orang dari Solo, ada yang dari Boyolali kenal lah ya, Solo Raya lah kenal. Karena itu menarik sesuatu itu ya, dulu dikatain lu nggak punya duit mau nyalon gitu. Itulah modal kekuatannya. Dan menang tuh karena kekuatan tim itu, kampanye. Satu pertama adalah dari personalnya sendiri, Jokowi sendiri.
ya kan? Kan aneh ya. Ini kan nggak punya background, katakanlah ningrat, satu misalnya, dua adalah orang kaya yang ini ya, tokoh politik itu Iya, enggak. enggak ya. Sesuatu yang benar-benar baru gitu. Termasuk pasangannya kan. Ahok itu kan gitu. Ini orang baru. Pokoknya dulu itu orang lihatnya udahlah nggak bakal lolos. Ini saya sebagai pewawancara Hmm. tiba-tiba teringat satu hal. Nah, Walaupun saya bukan orang Jakarta, ya. ketika itu saya termasuk pendukung Jokowi. Dan salah satu sebetulnya yang menjadi sumber informasi saya mengenai Jokowi dan kenapa kita pantas memilih dia, itu majalah Tempo. Tempo saya salut ya. Ketika Karena itu ya. itu salah satu acuan kita tuh. Iya. Kan nggak ada sosmed pada saat Waktu itu belum ada gitu. sosmed. Iya. Dan yang lain-lain kan ya sudahlah, kalau kata pemerintah AA semua lah kan. Iya, Kita susah tuh nyari yang objektif. Iya. Ya kan? Ya Tempo yang berani. Tempo berani. Tempo yang berani. Dan memang mengangkat Jokowi. Dan memang mengangkat. Terlepas dari itu, dia terorbit juga dari Tempo. Oke, jadi menanglah Jokowi. Menang tuh Jokowi. Ya. Itu kan yang menariknya itu kan. Karena biasanya ya, pemimpin kita itu ada barrier ya. Kalau bertemu itu selalu ada barrier. Ya. Dia kan makan di mana? Di warteg, makan di mana? Enggak gitu. Karena dia orang Solo sih ya. Karena bukan ini basisnya Ya, dia itu ada basis rakyat, bukan ningrat. Iya, betul. Kan jarang ya, mungkin ada tapi tidak terekspos seperti beliau ya, karena beliau kan menduduki sebagai wali kota. Iya. Dan itulah yang menyebabkan sejak saat itu Anda seperti apalah? Saya melihat bahwa ada sosok seseorang ya yang bisa memberikan suatu perubahan besar kepada negara kita. Artinya seseorang yang beliau punya visioner juga. Kalau bukan orang yang pandai bercakap-cakap, pandai berpidato, tapi mau kerja. Kita mau orang pandai berpidato, beragitasi luar biasa, tapi nggak mau kerja. Kan banyak ya begitu. Saya bisa menyebut beberapa nama. Nah iya kan. Kalau ini nggak gitu loh. Ini menarik bahasa saya gitu. Bayangkan. Nah sekarang supaya lebih cepat nih ya. 2012 Anda ketemu 2012 ketemu beliau ya. 2014. Nah, ini yang ini akhirnya saya antara dua persimpangan karena saya Gerindra. Beliau maju dan saya sudah merasakan ada suatu chemistry lah buat saya gitu. Bahwa ini kalau dia jadi presiden, ini ada suatu perubahan besar buat negara ini gitu. Saya berat hati, saya keluar dari Gerindra. Ketika 2014 itu. Keluar dari Gerindra. Anda keluar dari Gerindra. Lucunya saya keluar, Nasdem kontak saya gitu. Oke. Anda masuk Nasdem. Saya lihat Nasdem pilih mana nih? Dia pilih Jokowi gitu kan. Asik. Ya sudah, kan begitu loh. Ya kan? Ya sudah. Ya udah saya masuk di situ. Teruslah berproses kita kan 2014. Bentar dulu. Anda masuk Nasdem nih ya. Ya. Tapi nggak jadi caleg. Justru Nasdem tuh pertama kali ikut kontestasi. Waktu sebelumnya kan Ormas. Itu partai baru ya? Ormas. Iya. Ya kan? Saya kenapa? Saya tahunya kan Ormas tadi, bukan partai. Iya. Ada Mas Didi Jerabini di situ. Anies juga. Anies, Rustiningsih. Iya. Saya kan berteman nih, Rustiningsih. Kalau di Jerabini kan waktu di PAN, pendirian PAN dia kan di situ. Iya. Kemudian ada Sri Sultan kayak gitu. Iya, Banyak tokoh-tokoh lah, termasuk Gunawan Muhammad. Oh iya. Ya kan pada saat itu kan ini kan itu sangat menjanjikan waktu itu ya. Bagus banget begitu loh ya. Artinya Jeffrey Govani masuk situ juga. Masih di Ormas ya pada saat itu. Ya, terus berubah jadi partai kan keluar semua kan. Karena kan ya berjuang dari Ormas, kita nggak bisa memperbaiki negara ini. Karena kan sendi-sendi demokrasi itu kan termasuk partai politik. Iya. Baru bisa kita terjun dan merubah negara ini, Dos. Kalau hanya Ormas teriak-teriak aja ya anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya.
Nah itulah pentingnya kan. Ya, nah Anda ikut sama Nasdemnya ketika dia sudah jadi partai kan? Pas jadi partai. Pas jadi partai. Nah jadi Anda jadi anggota Nasdem, Nasdem mendukung Jokowi. Nasdem mendukung Jokowi. Dan baru ikut kontestasi di Pileg. Nah. Anda nggak ikut? Saya ikut di Dapil 8 Jawa Tengah itu Banyumas Cilacap. Artinya bukan daerah Anda. Bukan, tapi artinya begini, artinya itu Babat Alas. Babat Alas. Nextnya bagus juga suaranya. Pas 2019 dapat kursi kok. Oke. Tapi Anda nggak masuk? Saya nggak ikut yang 2019-nya. Yang penting saya Babat Alas dulu lah. Meletakkan sendi-sendi teman-teman di sana itu yang memang kan notabene di situ kan daerah merah. Nah, Anda menjadi relawan Jokowi. Nah, ini menarik. Jadi relawan Jokowi kan, ya 2012 sudah relawan Jokowi istilahnya. Tapi bukan dalam organisasi. Ya, walaupun partai ya, tapi udah masuk relawan lah istilahnya gitu kan. Nah, itulah relawan pertama politik itu 2012 itu. Yang sampai sekarang ada yang masih itu saya kenal semua aja. Sejak 2012. Dari 2014 ya sudahlah saya, walaupun di partai saya masih di relawan. Oke, relawan. Anda organisasi relawannya apa ya? Dulu kita waktu 2012 ada Profesional Jakarta namanya. Termasuk Henry Satrio tuh. Hensat di situ dulu bareng-bareng kita. Pendukung Jokowi ya? Oh iya, dia garis keras tuh Hensat tuh. Lu saat lo kalau nonton lo jangan denial lo. Bang Henry Satrio ini maaf disebut namanya nih. Iya dia. Dulu namanya kita Profesional Jakarta. Di situ banyak lah. Yang saya bilang banyak, ada akademis ya, ada profesional ya. Makanya kan kita banyak diskusi bukan hanya politik, kita beri masukan ke Pak Jokowi juga. Karena banyak ya anak-anak UGM juga banyak lah. Tapi belakangan nggak bisa dipakai terus kan Profesional Jakarta? Enggak. Makanya saya bilang setelah itu kita nggak ada cawe-cawe untuk itu. Apakah minta ini enggak? Udah selesai kita. Gitu. Tapi persahabatan kita tetap jalan. WA group kita dari 2012 masih ada. Oke. Gitu. Tapi hubungan Anda dengan Jokowi ketika itu gimana? Saya ketika dia itu sudah jadi presiden. Saya jadi presiden pun saya nggak ikut. Artinya nggak ikut ya? Apa? Ya minta mungkin ini, yang lain itu. minta A, minta B, minta C gitu enggak. Karena kan ya saya bilang itu, kalau kau melakukan sesuatu itu adalah benar, kau perjuangkan itu, setelah itu ya selesai. Jangan kau nyodor apa kayak gitu enggak. Ya. Makanya saya bilang 2012 orang paham lah siapa ya saya berjuangannya 2014, 2019 sampai 2024 itu. Dan alhamdulillah Pak Jokowi masih ingat. Iya. Anda terus berjuang ya? Iya, dan dia ingat saya. Enggak, Anda kan punya Joman kan? Ya, waktu itu pas 2024 ini. Oh, baru. 2024. Baru ya? 2019, Joman tuh 2019. Jokowi Mania ya? Ya, Jokowi Mania. Itu ya dibangun oleh ya aktivis 98 termasuk Noel ya. Iya. Ketuanya ya? Ketua umumnya kan. Makanya nah, Anda sendiri tapi kan di Partai Nasdem itu sampai kapan? Nasdem itu 2019 ya. Keluar? Ya, sudah enggak. Kenapa? Nggak berpartai udah itu. Anda memilih nggak berpartai? Nggak memilih berpartai. Sehingga sama sekali nggak berpolitik? Nggak berpolitik, tapi kita tetap masuk di teman-teman relawan lain. Karena pikir kita masuk politik, akhirnya kaki kita ini terikat. Iya. Kita nggak fleksibel kan? Ya. Anda sendiri tapi terus berkarir di dunia profesional? Profesional saya. Di perusahaan? Jepang tadi bukan? Jepang itu beberapa perusahaan lah ya. Dari Jepang, perusahaan Amerika, Jerman kayak gitu. Ya, tapi itu perusahaan sama teman gitu. Ya gitulah. Jadi tidak satu perusahaan. Nah kalau gitu pertanyaannya sekarang, mudah-mudahan saya nggak terlalu meloncat ya. Gimana ceritanya tiba-tiba Anda balik lagi nih sekarang? Sebetulnya bukan balik, konsisten sebetulnya. Anda kan nggak berpolitik tuh 2019. Nggak, kita nggak bicara politik, tapi kita bicara relawan. Ya praktis tahun-tahun itu juga Anda nggak
muncul, paling tidak muncul lah. Mungkin Anda bekerja, cuman tidak muncul. Ya, itulah saya bilang saya bekerja, tapi kan saya nggak muncul secara katakanlah dalam politik ya, sebagai elit politik dan sebagainya gitu, enggak. Sebagai influencer? Enggak juga kan? Enggak juga. Ya makanya. Saya muncul ini ketika saya lihat 2024 kemarin, kemana orang-orang yang mendapatkan privilege sebagai komisaris, ya, yang didukung oleh Pak Jokowi, mendapatkan privilege A, B, C, D. Ketika Pak Jokowi diginikan, kok nggak ada gitu. Ketika Pak Jokowi diserang. Diserang. Sesudah dia turun. Sebelum turun pun udah diserang. Iya. Ketika apa? Pisah sama PDIP. Iya. Setelah pisah PDIP kan dia nggak ada partai kan? Iya. Walaupun dia masih ada 1 tahun loh. Iya. Dia di pemerintahan kan dihabisin. Iya. Kan mulai kan dari situ kan. Itu saya lihat gitu loh. Ini kenapa ini sebetulnya ini? Gitu loh. Terus, jadi Anda itu mulai bergerak di politik kembali ketika Anda melihat ternyata orang-orangnya Jokowi banyak yang tidak membela Jokowi ya, ketika Jokowi diserang. Ya. Saya katakan, loh, kenapa begini gitu loh. Kok nggak ada orang yang terima kasih sih gitu sama sekali gitu. Ketika beliau yang membutuhkan relawan-relawannya, kok nggak ada yang muncul? Kan pertanyaan besar. Ya. Kalau buat saya ya no hard feeling. Saya nggak ada beban. Ya. Ketika ini saya muncul, ya saya bicara. Ya pertama itu di ILC itu saya muncul. Gimana tuh? Nah waktu di ILC itu pertama muncul itu membahas masalah IKN. Tahun lalu ya? Tahun lalu tuh. Yang pertama IKN terus dihajar habis-habisan. Bahwa ini nggak visible lah, nggak inilah, akan mangkrak lah. Ya, saya kan dibully sama Rocky Gerung, sama Adian Apitupulu. Di situ saya belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana sih menghadapi mereka gitu loh. Iya. Ya kan? Apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana kita defend? Bagaimana kita strike? Karena kadang-kadang kalau kita berdiskusi mereka itu, ya tinggalkanlah sopan santun sedikit. Karena mereka toh juga nggak punya sopan santun juga gitu loh kan. Tapi ketika itu Anda mewakili siapa dong? Pada saat itu kan saya masih di Joman kan. Yang tadi Anda sebut ya. Karena si Noel pada saat itu mungkin ya dia nggak ada berhalangan atau apa gitu. Tapi ya sih membutuhkan dari relawan Jokowi. Kemungkinan beberapa relawan nggak. Yang tadi Anda bilang. Iya. Memilih tidak. Iya. Gitu kan. Kalau saya pas lihat, lah kenapa gitu. Kok kalau IKN kan saya juga mengikuti tuh proses-prosesnya itu. Iya. Udah saya maju Ya kalau saya maju kan saya mesti research. Based on data. Saya nggak pernah mau bicara tanpa data. Karena itulah menjawab semua gitu. Iya. Dan saya nggak suka berbicara itu berputar-putar tapi tidak substansif gitu. Hanya menonjolkan diri. Wah saya pandai untuk berbicara gitu kan. Iya. Atau mengambil durasi biar dilihat di shot. Enggak. Yang saya pengen lihat adalah saya punya data, saya tampilkan data itu dan memperkuat argumen saya. Sehingga dia bisa mengerti. Kalau dia nggak mengerti, dia silakan karena publik yang menilai. Poinnya itu aja. Jadi sejak ngomong IKN itu, Anda dikenal sebagai relawan pendukung Jokowi, dan kemudian berulang kali lah diundang. Iya, berulang kali diundang. Alhamdulillah itu, ya artinya mungkin Bang Ade ya. Jadi argumen-argumen saya mungkin masuk akal gitu. Intinya kan gitu. Iya. Mungkin ini bisa juga memberikan edukasi kepada masyarakat dari sisi misalnya dari sisi pemerintah Presiden ke-7 ini gitu. Pak Prabowo. Pak Jokowi ke-7 ya kan ke-7 kan begitu. Ada balance infonya gitu. Iya. Karena kalau kita berbicara tentang sesuatu katakanlah IKN itu dan kita tidak mengetahui sih prosesnya seperti apa, baik dari aspek sosiologinya juga kan kita mesti lihat juga bagaimana masyarakat di situ ya kan, juga proses dari ekonominya seperti apa gitu,
benefitnya untuk ke depan seperti apa, kita harus tahu juga. Iya. Baru kita bisa berikan suatu argumen. Nah sekarang Anda tuh didukung nggak nih oleh kubunya Pak Jokowi atau ada arahan-arahan? Ya, ini perlu dicatat nih Bang Iya. Ade. Orang kan selalu mengatakan, wah Bang Andi ini pasti disupport dengan logistik yang hebat, yang kuat dan apa. Demi Allah tidak ada sama sekali. Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Sama sekali? Sama sekali. Luar biasa. Tidak ada sama sekali untuk itu. Ya, tapi Anda tetap ketemu dengan Pak Jokowi kan? Ya, berapa hari ya? 8 hari yang lalu mungkin saya ketemu. Anda ke sana? Saya ke sana. Dipanggil atau Anda mengajukan diri untuk datang? Ya, satu saya ada sesuatu yang mungkin saya bicarakan dengan beliau, kan saya minta izin untuk bisa bertemu. Kayak gitu. Hanya begitu jadi? Nggak masalah. Nggak, maksud saya bukan Anda memang ada masukan, Anda tolong angkat ini. Enggak, beliau enggak. Tapi saya menerjemahkan aja. Apalagi ketika beliau bertemu dengan Pak Prabowo kan. Saya menerjemahkan kalau beliau cerita tak ini. Poin ini udah gitu. Nah, begini. Dan beliau apa yang saya sampaikan dia bilang sangat apresiatif ya. Apresiatif. Apalagi ketika yang lucu sih saya sangat ini banget ya ketika dia bilang, Mas Andi, saya nonton semua. Mas Andi berdebat. Yang saya paling suka ketika Mas Andi berbicara bahasa Jepang. Betul. Ya, itu juga saya ingat. Itu dia bilang, berarti dia nonton dong. Dan respon ya. Iya, dia nonton banget. Dia ketawa-ketawa gitu bang. Nah, saya mau tanya, itu karena Anda pernah di Jepang atau Anda kan seolah-olah Bang Ade, ini bongkar cerita lama nih. Jangan-jangan Andi punya pacar orang Jepang nih. Ya, jadi kan saya bilang tahun 90-an itu kan banyak sekali perusahaan Jepang masuk ke Indonesia. Ya, dan dia tahu sendiri kalau orang Jepang itu dia sangat bangga dengan budaya dan bahasanya. Iya. Walaupun dia pandai bicara bahasa Inggris itu jago mereka, tapi mereka respect untuk orang yang mampu berbicara bahasa Jepang. Dan saat itu kan saya kerja di Mitsui & Company, salah satu Sogo Sosa. Ya. Gitu. Di situ Anda belajar bahasa Jepang. Banyak belajar bahasa Jepang juga. Ya selain di kampus juga saya banyak belajar. Oke. Ya penting buat saya itu karena apa? Akhirnya saya budaya itu merasuk ke kita gitu. Ya bagaimana menghormati orang tua, bagaimana kita berbicara sama yang orang tua. Akhirnya masuk itu. Budaya seperti itu. Makanya ketika itu Risman wawancara itu saya kaget. Gak ada orang Jepang diaspora atau apa semua berbicara seperti itu. Kaget saya. Dijawab lah. Iyalah, makanya saya bilang ini, wah sudah. Orang kan saya paham betul. Artinya begini, paper kalau sertifikat di Jepang itu warnanya kuning. Kenapa kuning? Serat bambu dipakai. Bukan HPS kayak gitu. Sementara Rismon kertas HPS. Percaya nggak tuh buatnya? Dan itu salah-salah loh kalau diterjemahin tuh. Oke. Salah loh. Nah, karena Anda sudah masuk ke urusan Rismon nih. Ini mungkin untuk bagian terakhir dari percakapan kita. Terus terang saya ingin agar Anda memberikan komentar Anda lah ya. Penilaian Anda selama ini tentang paling tidak siapa aja ya? Satu adalah teroris. Tifa Roy Rismon. Tapi tambah siapa? Refli kali. Paling tidak teroris dulu deh. Teroris aja lah. Ya, kita. Gimana teroris? Ya kalau kita lihat ya teroris ini, Tifa contohnya. Ya mohon maaf ya kalau menurut saya yang bermasalah itu adalah dia berkepribadian ganda. Maksudnya apa? Ya kita bisa melihat ya semua di mata dia itu adalah salah. Dan dia adalah paling benar. Ya. Dan lucunya dia selalu mengatakan dia doktor. Ya, Doktor Tifa ya. Padahal 2 kali kan DO dari UI. Serius. Lu buka aja. 2 kali. 2 kali ya masuk UI untuk ambil program doktor. 2 kalinya enggak. 2 kali gagal. Lolos apa? Di mana? Ingat Kedokteran UI. Jadi sempat masuk
Masuk, ya DO, dia Masuk keluar. lagi. Mengundurkan diri istilahnya atau apalah ya, bahasa halusnya lah ya. Masuk lagi, DO lagi. Jadi lulusan mana? Ya cuma UGM, kedokteran UGM, S1, S2-nya di UGM. Dia belum doktor. Dia belum doktor. Ya belum doktor, tapi dipanggilnya dokter, kan ketawa buat saya. Iya. Ya kan, itu aja di pembohongan publik loh. Ya kan? Kenapa dia harus bohong ya? Nah, kenapa dia harus bohong? Itu pertanyaan gue juga. Makanya lucu di bukunya itu mengatakan mengenai neuroscience behavior kan. Yang mengatakan otaknya Pak Jokowi itu yang kecil. Itu kan kebalikan. Dia otaknya kecil. Ngomong-ngomong Anda baca? Hah? Anda baca atau dengar? Adalah poinnya lah. Ya kan? Dia kan dijelaskan itu sama dia. Kan kita lihat kan kalau kita berdebat dia ngomong masalah otak kecil. Saya bilang, ini dia nggak mengacak. Ibaratnya apa? Kayak buruk muka cermin dibelah. Iya. Anda tuh pelajari nggak siapa dia? Misalnya, kenapa dia begitu benci sama Pak Jokowi? Dia HTI. HTI dia itu? HTI. Dia HTI bersama Hozinuddin. Hizbut Tahrir Indonesia. Sama Hozinuddin? Sama Hozinuddin. Itu sama-sama HTI? Sama-sama HTI. Kok mainnya sama Roy Suryo? Ini kolamnya beda. Kolamnya beda? Beda. Jadi dia bukan dari grup yang sama? Bukan dari Suryo Group. Itu kan karena posisi HTI dibubarkan, ya kan, ya pasang kuda-kuda lah. Ya kan, nah sekarang tidak ada Pak Jokowi lagi, ya kan, ini kan bisa aja dia balas dendam kan. Iya. Ini barisan sakit hati. Kalau Roy Suryo itu lain lagi nih. Kalau saya melihatnya, dia nggak dapat menteri lah kemarin kan. Iya. Ya ada barisan sakit hati juga dia. Gitu loh. Bayangkan, karena dia kan bawa SMK ke Jakarta, dia nyetir kan. Dia bilang, kan. Siapa? Roy Suryo. Roy Suryo bawa SMK? Mobil SMK. Iya. Ke Jakarta kan begitu. Dia yang bawa? Dia yang bawa, dia bilang kan. Dia bilang? Padahal? Ya mungkin lah ya, kita aja mungkin dia bawa lah ya. Kita anggap aja dia bawa mobil lah ya. Dia bawa mobil lah ya, kan begitu. Dan? Yang merasa ya, ini gue punya jasa lah kan gitu kan. Kok nggak diangkat? Kok nggak jadi menteri loh? Atau gue jadi komisaris misalnya kan. Kalau Refli Harun jadi komisaris dia. Jasa Marga. Udah dia. Iya kan, pada saat itu kan. Dan sama. Pernah 2 kali kalau nggak salah. 2014 kan. Iya. Ya artinya kenapa Roy Suryo nggak gitu loh. Setelah gue bela-belain nih Jokowi. Jokowi kan gitu. Nah ini poinnya di situ. Ya kan. Jadi Anda betul-betul melihat sekedar itu kan, itu sederhana dong, cuman persoalan. Iya. Anda nggak dapat posisi. Masalahnya begini, berawal dari yang sederhana. Semuanya berawal dari sederhana. Tapi ketika itu ada chance, bagaimana merubah persepsi publik itu, ada revenge di dalamnya, terjadilah itu. Ya. Betul kan? Ya tapi begini loh, ini pendapat saya aja ya. Iya. Dia itu sekarang sampai pada tahap di mana dia sangat mungkin akan dipidanakan kan, ditersangkakan, dan kemungkinan besar kalau dia dibawa ke pengadilan, kalau dalam pandangan saya hampir pasti dia akan dinyatakan bersalah. Dan artinya dia masuk penjara. Dan seperti berulang kali mungkin Anda sebut juga, teman-teman yang lain sebut juga, ini ancaman hukumannya bukan 9 bulan loh. Enggak. Kita bicara tentang bertahun-tahun ke atas. Misalnya. Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Orang ini kalau dia cuman karena nggak dapat jabatan, masa sih sampai mengambil risiko seberat itu? Jadi menurut saya, dia ini tidak berpikir bahwasanya Pak Jokowi itu akan melaporkan. Ya. Waktu dia presiden aja. Nggak pernah dia melaporkan. Iya, karena dia presiden. Posisinya kan. Iya. Kemungkinan juga dulu Pak Jokowi tidak akan melaporkan kalau tidak ada desakan-desakan dari kita semua untuk melaporkan itu. Saking marahnya ya. Ya kan? Bukan hanya dia yang marah, kita juga semua pasti marah kan? Iya. Kayak gitu loh. Diambil keputusan itu. Itulah yang membuat mereka kaget. Ibaratnya udah kepalang basah nih gue nih. Sebetulnya dalam bayangan Anda ya. Kan dia tidak membayangkan Pak Jokowi akan melaporkan. Dilaporkan. Ternyata terbukti ini benar. Ini tidak palsu ini. Ini sah. Ya. Kenapa nggak minta maaf? Itulah pertanyaan yang Bang Ade. Saya udah bilang kok Maroy. Lu minta maaf aja, nggak ada apa namanya? Apa rasa malu? Enggak.
Kalau lu minta maaf, artinya lu mengakui bahwa penelitian lu salah. Biasa kan? Itu hal yang biasa gitu. Gak ada penelitian itu yang apa namanya kalau istilah gue lupa gue nama itu bahasa Latinnya itu. Istilahnya tidak ada suatu kebenaran yang hakiki, yang absolut. Absolut. Betul. Semua penelitian itu nggak ada, pasti akan di-challenge, terus akan di-challenge. Iya, dan mungkin aja dibantah langsung. Iya. Kenapa lu nggak mau minta maaf? Iya. Coba. Anda nggak tahu jawabannya ya? Gua nggak tahu jawabannya sampai sekarang. Gua nggak habis pikir sampai sekarang. Nggak, maksud saya gini. Ini kita belum ngomong Rismond ya. Iya. Tifa itu orang yang berada di HTI itu pasti sangat ideologis kan? Sangat. Dan dia marah karena partainya itu atau organisasinya kan dibubarkan gitu. Kan. Jadi menurut saya agak masuk di akal dia sampai double personality seperti Anda bilang nih. Udah ngawur aja pokoknya. Kalau Roy cuma gara-gara nggak dapat posisi jabatan, kok sampai berani mengambil risiko di penjara, Anda bilang 8 tahun misalnya. Nggak usah 8 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Jadi ini deh, itu asumsi gue ya yang bicara itu. Tapi gue lihat kan bisa ini kan mungkin ada unsur politik. Bisa ada unsur politik di dalam itu. Artinya apa? Ya ada behind the scene ya gitu. Ini, tapi yang behind the scene-nya menjerumuskan Roy Suryo dong. Ya kalau dia jerumuskan, kalau dikasih jaminan. Kalau jaminannya lebih tinggi ya kan? Ya, I know. Itu menyedihkan sih. Ya itu menyedihkan gitu loh. Tapi ya mungkin dibilang udah kecebur nih gue nih. Iya. Terakhir, kalau Rismond gimana? Rismond ini maling teriak maling. Maling teriak maling. Maling teriak maling. Apa artinya itu? Artinya dia juga kolamnya beda nih sama. Ini ada 3 kolam nih. Rismond ini dulu bermusuhan sama Roy Suryo. Kasus apa? Kasus apa nggak salah, Vina ya? Oh ini, ya. Yang Vina bukan itu. Jessica Wongso. Oh Jessica Wongso. Kalau nggak salah. Yang Cyanida. Yang Cyanida itu. Yang dia di pihak mana, Roy di pihak? Kan Roy kan pakar ahli telematika. Iya. Kalau dia bilang kan dia digital forensik nih. Ya kan? Iya. Kan dia pertama muncul itu ketika Pak Otto Hasibuan sebagai pengacaranya Jessica Wongso nggak salah. Siapa? Iya, betul. Ya kan? Kemudian sebagai saksi ahli diundanglah Rismond ini. Ya kan? Di situ dia baru muncul kan. Kemudian ya ada unsur-unsur juga nih. Unsurnya apa? Unsurnya mungkin unsur pansos juga. Satu. Yang kedua, dia kan dipecat dari Universitas Mataram. Oh iya. Ya saya dengar itu. Ya kan? Ya. Kan pertanyaannya, ini sebelum kita bongkar nih ijazah dia, mungkin UNRAM udah tahu. Kan dia masuk Yamaguchi itu ya? Iya. Ketika itulah kita mencoba mengulik nih. Ada teman saya juga dari Kagama ya, lulusan dari Hokkaido University, Roni Teguh itu. Dia ngulik juga. Kemudian dosen dari UGN, si Joshua juga ngulik juga. Terus ada teman-teman juga PPI di Jepang gitu, ngulik juga. Dan hasilnya palsu. Yamaguchi itu. Karena Yamaguchi ngirim surat resmi ke UGM. Saya tidak mengenal ijazah yang Anda tampilkan. Dan semua udah bilang udah palsu. Joshua, Ron. Yang dia punya namanya paten, hak paten yang dia bilang punya hak paten. Itu bukan. Dineglect semua. Oleh si Jepang. Oleh Jepang. Nggak ada. Tapi tetap pertanyaannya adalah, ya kenapa dia nyerang Jokowi? Ya itu kan saya bilang, pansosnya pertama mungkinan. Ya kan? Dan kedua ya karena ini berlanjut ya balik lagi nih. Kalau dia nggak urat takutnya putus kan berarti ada sesuatu jaminan. Tapi katanya dia berantem sekarang sama Tifa. Masalah itu kan 150 juta uang buku yang ditilep ya. Ya itu yang menyebar begitu. Yang menyebar begitu kan. Ya. Jadi ini sebenarnya trio apa ini ya? Kuek. Trio kuek ya. Iya. Saya nggak berani ngomong begitu. Nah iya. Jadi ini menarik juga Bang Ade. Ya ketika dibuka bahwa itunya, dia kan diam nggak bisa apa-apa. Kalau dia yakin bahwa dia
kuliah di sana dan dia pasti akan melakukan suatu perlawanan. Tapi kan enggak. Iya. Kan pertanyaan besar loh. Tapi bukannya dia pernah marah-marah itu? Ya marah-marah nggak junturungan nggak jelas. Iya kan? Iya. Saya kan menanyakan dia hanya dengan beberapa kata yang sangat sangat mudah. Anak TK pun bisa jawab. Iya. Dia nggak bisa. Bahasa Jepang itu bukan? Iya. Dan dia nggak bisa jawab? Nggak bisa sama sekali. Itu hanya greeting satu, kedua, ya percakapan, ya halo apa kabar, lu gimana kabarnya misalnya. Kalau dia adalah betul-betul orang langsung sekolah di sana harus langsung pasti jawab lah ya. langsung jawab. Oke. Langsung dia pasti akan langsung jawab. Yang saya ingat dia cuma satu, tahu uso. Uso itu artinya kan bohong. Anda bilang gitu? Dia. Oh. Ketika saya bilang, saya pakai slang pada saat itu. Saya bilang uso hafiaku. Artinya? Kalau dulu, zaman dulu, 800 itu, hafiaku itu apa? Itu sesuatu yang nggak bisa dihitung gitu loh. Bohongnya gitu loh. Apa namanya itu? Kalau neraka udah neraka jahanam gitu loh. Bohong banget gitu. Banget gitu loh. Yeah. Terus Gitu. dia bilang? Ya nggak ngerti dia. Oke, Bung Andi. Ini percakapan kita udah sangat menarik, tapi juga ya waktunya tidak memungkinkan kita untuk ngobrol lebih jauh. Paling kita ngobrol tuh paling tinggi 3 jam gitu. Kemarin kita ngobrol berapa lama itu? 3 jam loh. 3 jam itu. Menarik, tapi nggak ada yang ninggalin tempat kan? Iya. Itu menarik buat saya gitu. Ini kemarin kami diskusi di Handayani ya. Di daerah mana itu? Matraman. Ini ikonnya nih, makanya saya bilang tadi, ikonnya ini nih. Ketika Ade Armando bicara, apalagi dia bilang masalah profesor, wah langsung ini. Profesor itu, gue baru tahu juga. Rocky Gerung. Gue baru tahu juga, itu akhirnya dibahas loh. Iya. Teman-teman bahas juga loh. Begitu, ya sudah, udah podcast aja bahas semua. Karena kenyataan yang begitu kok. Masa kita nggak percaya sama Bung Ade Armando yang 30 tahun jadi dosen, saya bilang di situ. Betul. Iya kan? Iya. Jadi begitulah kelakuan mereka. Tadi Anda sebut dia trio kwek-kwek ya. Mungkin itu nggak berlebihan. Jadi kita masih akan terus berkomunikasi, berkontak. Mungkin kita diskusi lagi di sini atau di tempat lain. Dan ingat ya, ini untuk teman-teman penonton semua, ini untuk tujuan ini kepentingan bangsa lah ya. Beliau ini sebetulnya sudah bertahun-tahun semula mengambil jalan yang lebih tenang. Akhirnya memilih untuk kembali dan bertarung lagi bersama orang-orang yang berada di jalan yang benar. Ya, terima kasih Bung Andi. Terima kasih. Ya, sehat terus. Sehat terus. Siap. Thank you. Terima kasih penonton.